Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat malam, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini jumpa lagi dalam acara Suka-Sukamu Tuhan. Malam hari ini saya percaya Bapak Ibu ada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Sambil malam hari ini kita bersyukur di tanggal 17 Juni kembali lagi saya akan sharing firman Allah dengan narasumber kita pada malam hari ini. Sambil menunggu narasumber kita pada malam hari ini akan bergabung dengan kita. Saya percaya Bapak Ibu ada dalam berkat Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam kasih Tuhan ya. Sekali lagi, jumpa lagi dengan saya, Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernapas, dan masih ingin menjadi berkat pada malam hari ini. Karena saya percaya kalau malam hari ini Tuhan masih izinkan saya ada, saya percaya karena berkat Tuhan. Sambil menunggu hambanya Bapak Pendeta Johan Suwarto akan bergabung dengan kita pada malam hari ini, saya percaya semua saudara mengalami berkat Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Selamat malam Pak Yonatan. Selamat datang di acara Suka-Sukamu Tuhan bersama saya, Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernapas, dan masih ingin menjadi berkat. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur malam hari ini. Kalau malam hari ini saya bisa menghadirkan narasumber yang sibuk banget ya. Tapi malam hari ini dengan acara dengan kesederhanaan beliau mau hadir malam hari ini. Terima kasih Pak Yonatan, Pak Pastor Yonatan sudah hadir malam hari ini dalam acara Suka-Sukamu Tuhan. Puji Tuhan. Selamat malam. Mendengar suara saya? Dengar Pak. Puji Tuhan. Ya. Amin. Oke. Pak Yonatan, sebelum kita buka, sebelum Bapak untuk menyampaikan renungan maupun kita akan sharing, kita berdoa dulu ya Pak Yonatan ya. Ya, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur malam hari ini kembali lagi Tuhan izinkan kami dalam tayangan Suka-Sukamu Tuhan. Malam hari ini kami ada dengan narasumber kami Bapak Pendeta Jonathan Suwarto, sarjana hukum Tuhan, master teologi. Malam hari ini beliau hadir ingin memberkati para pemirsa dimanapun berada. Kami percaya Tuhan hadir dalam acara ini, karena kami percaya ketika Tuhan hadir, Engkau akan menjamah para pemirsa, sahabat kami yang sedang menonton Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Pak Yonatan, ya tema kita adalah ini, malam hari adalah berbicara tentang iman, Pak. Menurut Bapak gimana? Boleh Bapak renungkan sedikit tentang iman, Pak? Ya Pak Yonatan bisa menyampaikan firman Allah? Amin. Haleluya. Amin. Amin. Bapak bisa? Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yes. Yes. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa iman itu sebetulnya nafas orang Kristen, orang percaya. Ya. Amin. Ya, sebentar. Haleluya. Haleluya. Sebentar, saya akan ganti dulu jack saya. Oke, siap Pak. Haleluya. Haleluya. Testing. Iya, haleluya. Dengar suara saya, Pak? Kedengaran, Pak.
Ya, puji Tuhan. Haleluya. Ya, kembali kepada iman. Amin. Iman nafas orang percaya, anak Tuhan, orang Kristen. Amin. Karena hidup tanpa iman, saudara, kita tahu bahwa seperti kita tidak bisa berjalan dalam dunia ini. Salah satu contoh saya ambil dalam Roma 4 ayat 18, yaitu Abraham. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut Haleluya. yang telah difirmankan. Demikianlah banyak nanti keturunanmu. Di ayat 19, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya kira-kira sudah 100 tahun. Dan rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Haleluya. Kalau kita lihat kisah Abraham ini, cukup lama waktunya dia menantikan seorang anak. Lama banget. Situasi kita baru 3 bulan. Tidak kayak Abraham. Nah, pastor tahu situasinya bahwa 3 bulan ini, ya saya mengevaluasi, melihat situasi, keadaan di lingkungan saya sebagai hamba Tuhan, lingkungan jemaat, lingkungan hamba Tuhan, ya memang kita harus berjalan dengan iman. Dan saya lihat memang khusus pada jemaat Tuhan, ya saya katakan begini, belum 100% jemaat Tuhan itu dewasa dalam rohani. Betul. Ya, saya tidak menyinggung siapa saja, tapi saya katakan kekristenan itu ya bukan bicara agama, tapi kekristenan itu yang satu bicara kehidupan, yang kedua adalah bicara tentang pengalaman. Pengalaman hidup. Saya percaya anak-anak Tuhan yang sudah sering mengalami pengalaman hidup dengan Tuhan, ginosko ya, pengalaman hidup dengan Tuhan, mujizat, ya sering alami mujizat, berdoa sakit sembuh, berdoa ada tantangan Tuhan jawab, Tuhan bela, ya saya percaya ini ciri-ciri anak Tuhan yang sudah dewasa. Tetapi ada anak-anak Tuhan yang memang mengalami tantangan berat, dia nggak mampu menghadapi karena dia nggak tahu resep yang sebenarnya. Ibaratnya dia belum mengerti cara mengelola hidup kekristenan, bukan sekedar agama. Bagaimana dia mengelola hidup kekristenan? Sama dengan Abraham. Kalau saya katakan kenapa Abraham, dengan tema kita hari ini adalah iman yang teruji. Ya, satu, Abraham menantikan janji Allah itu tidak sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, bertahun-tahun. Ya, saya percaya bahwa ada rumah tangga yang membutuhkan seorang anak keturunan, tapi belum dapat. Dan salah satu hal yang memang membanggakan kehidupan rumah tangga, ya ini secara global, universal, saya katakan bahwa seorang rumah tangga, ayah dan ibu mendambakan seorang anak. Itu di mana saja pasti ada. Dan apalagi di daerah-daerah tertentu seperti ya Bali, Sumatera, mungkin daerah lain, ya bahwa anak, apalagi anak laki itu memang merupakan satu kebanggaan. Ada orang bilang, apa gunanya harta banyak, apa gunanya kekayaan kalau tidak memiliki keturunan. Nah, tetapi kalau kita melihat situasi dari kerohanian anak-anak Tuhan tidak sama. Ada yang mengerti bahwa ada waktunya Tuhan. Ada orang berdoa, Pak Pendeta, kenapa saya belum dapat anak sekian lama? Saya sudah berdoa, rajin ibadah, ya. Saya sudah melakukan semua firman, saya bayar persembahan, saya bayar persepuluhan rajin, ya. Dia berdoa, dia katakan saya belum dapat keturunan.
Ya, saya menjelaskan secara rohani ya bahwa Tuhan itu lebih paham, lebih mengerti tentang keadaan kita. Artinya kalau kita dikasih anak seperti Abraham, itu sebuah kepercayaan. Ya saya nggak tahu, yang jelas Tuhan tahu. Kita sebagai manusia nggak tahu, kenapa sih A belum dikasih anak. Yang jelas saya katakan bahwa Tuhan lebih tahu. Amin. Apakah orang ini, ya ini sekedar ilustrasi saya, tapi ini kenyataan. Apakah orang ini memang sudah siap untuk menerima anak? Jangan-jangan ketika Tuhan kasih anak, ya ini misal saja. Ya, anak itu tidak dirawat. Anak itu ditelantarkan. Atau ada yang masalah berbeda lagi. Kita nggak tahu. Itu semua rahasia Tuhan. Nah, tetapi di balik itu, jika ada anak Tuhan yang dewasa rohani, dia akan mengerti. Oh, mungkin bukan waktunya Tuhan. Mungkin belum. Ya, kita lihat cerita Abraham. Abraham sudah bertahun-tahun, bahkan usianya sudah 100 tahun, bahkan Sarah istrinya sudah tidak haid lagi. Sudah tutup rahimnya. Mana mungkin? Bagi manusia logika, mana mungkin? Aku sudah umur 50 tahun, punya anak, 60 tahun punya anak. Padahal aku dambakan 30 tahun, aku harus punya anak. Ya, ini memang tantangan hidup. Abraham teruji, ya, satu, dia memelihara iman. Memelihara iman. Ya, dalam 2 Timotius juga katakan, bagaimana kita memelihara iman. Saya nggak perlu bacakan lagi. Saya percaya anak-anak Tuhan sudah tahu ayat ini. Tapi yang saya lihat Abraham itu memelihara iman. Kenapa memelihara iman? Karena terbukti. Terbukti bahwa dia tetap setia. Amin. Yang kedua, Abraham memelihara iman, satu. Yang kedua, dia mampu memelihara kesetiaan. Karena orang yang memelihara iman, otomatis dia mampu memelihara kesetiaan. Kenapa saya bilang kesetiaan? Dia setia menunggu janji Allah. Banyak anak Tuhan yang sudah tidak setia lagi menunggu janji Allah karena kelamaan. Nah, disinilah tergoyah imannya. Tergoyah. Saya tidak ada maksud menyindir A, B, C, D siapapun, tetapi ini realita kenyataan di dunia. Bahwa ketika orang belum mendapatkan jawaban dan menanti jawaban Tuhan, sepertinya lama, itu membuat imannya mulai goyah. Coba bayi tabung lah. Ya, ini maaf, ini realita ya. Coba bayi tabung. Nggak salah Pak Pendeta? Ya nggak salah. Tapi ya, kita harus lihat. Ya, dia coba bayar mahal ke Jakarta, ke luar negeri untuk bayi tabung dan segala macam. Nggak salah. Ya kan? Karena mungkin kurang sabar menanti janji Allah. Mohon maaf lagi. Ada yang mulai goyah. Tanya orang pintar. Mulai melakukan ritual-ritual yang membuat Allah benci dan marah. Tanpa disadari mulai bicara, mulai ke orang pintar lah katanya. Orang pintar yang mana? Mulai ke dukun, mulai ke mbahan lah, sudahlah. Mulai terus. Ya, kita tahu itu. Goyah. Mulai goyah. Karena kelamaan. Begitupun dengan cara kita, mungkin ada anak Tuhan yang sedang bekerja, berusaha, dia coba. Kok belum Tuhan jawab? Nah, ini membuat goyah. Situasi-situasi yang dihadapi Abraham sebetulnya secara logika juga membuat dia goyah. Makanya Sarah sempat tertawa dalam Kejadian. Kejadian 18, pasal ke-12 dikatakan begini. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Logika, itu logika, Pastor. Betul. Logika manusiawi itu, siapapun akan menerima, ilmu kedokteran pun akan menerima. Tetapi yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Haleluya. Ya, ini yang harus kita angkat. Amin. Iman.
Iya dong, dari sekolah minggu sudah kenal Tuhan, dari remaja kenal Yesus, sampai kaum muda ikut, kaum pria ikut ibadah, melayani. Artinya sebetulnya iman, fondasi imannya sudah kuat. Amin. Tetapi ternyata masih banyak yang goyah. Abraham sanggup memelihara iman. Amin. Dia bertahan dengan setia. Setia ini yang penting juga. Selain iman, setia. Orang beriman pasti dia setia. Karena dia tahu janji Allah. Yang ketiga, Abraham taat. Kenapa Abraham taat? Karena dalam iman dia boleh terbukti kuat. Dalam kesetiaan dia terbukti juga. Dalam ketaatan. Kenapa? Waktu dia mendapat anak, Ishak, ya, ujiannya tidak stop sampai hanya ingin punya anak. Tapi ujiannya masuk dalam situasi yang lebih berat. Kenapa berat? Karena dia belum dapat anak. Ya, kira-kira begitu. Tuhan bilang, "Hei Abraham, pergilah ke tanah Moria. Korbankanlah anakmu di sana." Bayangkan. Bayangkan. Dia baru dapat anak, kemudian dia katakan, "Hei, pergilah ke tanah Moria. Bawa itu." Ishak nggak tahu. Ya, bahasanya begini. "Ayah, Dedi, kita mau kemana ini?" Betul. Iya kan? Betul. Dia bawa dua bujangnya, ya. Bujang itu kan bicara tentang pengerja kalau zaman sekarang. Dia bawa pengerjanya dua, ambil kayu bakar. Anaknya tanya, "Dedi, siapa yang mau dibakar?" Ayo, bayangkan. Betul. Abraham tidak menentang. Apa yang baru dia dapatkan, dia serahkan sama Tuhan. Itu butuh iman yang kuat. Nggak gampang. Wah, luar biasa. Ya kan? Kalau orang mikir kan ngapain, gue baru punya anak nih. Gue baru dapat barang nih. Gue baru dapat berkat nih. Masa gue harus serahkan sama Tuhan lah. Betul. Sama gereja lah. Sama hamba Tuhan. Misalnya begitu. Harus diserahkan. Nggak gampang. Itu membutuhkan iman, kesetiaan, dan ketaatan. Nah, inilah mungkin bagian 15 menit yang saya sampaikan tentang pendahuluan mengenai iman yang teruji. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Saya senang sekali, Pastor Pak Jonathan, ya. Bagaimana Pastor bilang bahwa dengan kondisi hari-hari ini kita masih 3 bulan beda dengan Abraham punya perjalanan. Yang menjadi pertanyaan saya tadi Pak Yonatan atau Pastor Yonatan menyampaikan jemaat itu berbeda-beda iman. Pun hamba-hamba Tuhan pun sekarang juga berbeda-beda juga, Pastor. Sama. Dengan keadaan yang situasi begini, ada yang ke bawah dengan keadaan situasi. Tapi yang menjadi pertanyaan, apa yang harus gereja atau anak Tuhan lakukan dalam kondisi hari-hari ini? Itu kan Abraham, maaf. Kadang-kadang orang berkata, itu kan Abraham memang dia sudah punya bagaimana Tuhan berbicara langsung dengan dia. Tapi bagaimana dengan keadaan saya dengan kondisi ini? Ya, sekarang ini begini. Kebanyakan kita senang menerima yang enak. Ya, saya percaya bahwa hamba Tuhan, jemaat, ya sudah sering diberkati. Maaf, saya katakan sudah sering. Ya, saya nggak mau bilang sekali-sekali, enggak. Anak Tuhan, hamba Tuhan, jemaat itu sudah sering diberkati. Yes. Kita lihat, waktu kita diberkati, Tuhan juga sedang menguji. Bukan pada saat kita mengalami krisis, Tuhan menguji. Hati-hati. Tapi pada saat kita menerima berkat, sukacita, damai, berkat berkelimpahan, Tuhan sedang uji. Karena banyak juga anak Tuhan gagal pada saat dia menerima berkat. Banyak anak Tuhan juga gagal pada saat diuji soal berkat. Apakah dia makin rajin setia ibadah? Apakah dia makin setia melayani? Apakah dia setia berkorban? Ya, kalau kita diberkati, ya ujung-ujungnya kita pasti setia berkorban. Pasti, jemaat juga kalau diberkati, pasti setia berkorban. Korban. Tetapi ketika ya situasi krisis seperti ini 3 bulan, ya ini membawa dampak. Saya akui, saya ngerti. Ini membawa dampak.
Tetapi firman Tuhan katakan kita harus ada perbedaan. Yes. Yes. Amen. Who I am? Siapa kita? Ada perbedaan. Yohanes 14 berkata, tidak tahu, Tuhan katakan, aku tidak akan membiarkan kamu sebagai yatim piatu. Amen. Nah, aku akan memberikan kamu seorang penolong. Who? We have Holy Spirit, Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan kita bersyukur, Roh Kudus yang memampukan kita dalam krisis ini. Manusia kita nggak mampu, pendeta pun nggak mampu. Saya jujur katakan, pendeta juga nggak akan mampu, saya juga nggak akan mampu. Ya, krisis seperti ini, ya kan? Karena setiap berdirinya gereja berbeda. Ada gereja yang sudah, ya tahulah, mendapatkan ya salary, fasilitas ABC. Ada gereja yang berdiri dari doa dan air mata dan puasa. Nah, ini harus dipikirkan. Nah, situasi begini juga menggoyah pendeta, menggoyah jemaat, bukannya jemaat, pendeta. Tetapi inilah yang Tuhan sedang, saya katakan begini, apapun yang terjadi dalam situasi, apapun dalam hidup kita, itu semua atas izin Tuhan. Amin. Iya, siapapun. Waktu kita diberkati, atas izin Tuhan. Waktu kita berlimpah, izin Tuhan. Waktu kita bisa pergi ke Israel, disponsori, ya seizin Tuhan. Amin. Iya. Saya pun waktu ke Israel, disponsori jemaat. Ya, suami istri, 2018. Kalau nggak salah, lupa. Bulan Mei, tanggal 13 ulang tahun saya. Nah, ketika situasi seperti ini, atas izin Tuhan, masihkah kita punya pikiran, akal sehat kita kepada Tuhan? Artinya akal sehat itu bicara soal kepintaran dari Tuhan. Roh Kudus mengajarkan kita sesuatu. Bagaimana kita menghadapi situasi ini dengan pikiran sehat. Artinya percaya bahwa situasi ini akan menguatkan iman kita. Situasi ini akan memurnikan iman kita. Situasi ini akan memurnikan rohani kita. Dewasa kita dalam Tuhan. Karena situasi ini nggak gampang. Orang sudah mulai lari ke sana, lari ke sini. Tetapi yang saya mau sampaikan dalam situasi ini justru bagi saya saat inilah anak-anak Tuhan, jemaat harus banyak merenungkan firman. Lebih dalam lagi. Bahwa Tuhan melakukan ini, bisa saja saat ini Tuhan sudah mengadakan penampian. Saya nggak tahu. Tapi saya lihat dalam situasi penampian. Penampian kan banyak. Ya kan luas, kita tahu soal penampian. Mana yang lebih kuat, mana yang lebih setia, Tuhan sudah menampi. Apa dalam situasi krisis ini betul-betul, ya maaf, kita ikut-ikutan berpikir seperti mereka, ya. Kita lemah, kita seolah nggak punya uang, padahal kita masih punya tabungan, misalnya, masih kita bisa memberkati orang. Betul. Ya kan? Betul. Bisa memberkati orang. Ya, itu puji Tuhan. Orang bilang kalau orang diberkati, orang kaya memberi, memberkati itu sudah biasa. Tapi kalau dalam situasi seperti ini kita bisa berkorban, kita bisa memberkati orang, itu luar biasa. Amin. Nggak main-main. Nah, seperti ini ujian itu terjadi. Apakah sekarang ujian sedang terjadi? Ya, saya katakan iya. Ujian terjadi. Apakah kita bersungut-sungut? Ujian terjadi. Apa kita tetap mengucap syukur? Karena orang beriman pasti dia mengingat tentang ucapan syukur. Dia tahu terima kasih. Walaupun hari ini ya sama kayak situasi 3 bulan. Pastor dan saya mungkin sama-sama ngerti model Supermi sekarang. Iya. Sama-sama ngerti model Indomie kayak apa. Indomie, tapi kan betul. nikmat juga. Haleluya. Amin. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, puji Tuhan. Iya. Saya senang sekali Pastor bilang begini bahwa dengan situasi ini membuat kita semakin menyadari atau semakin dekat dengan Tuhan. Jadi menurut Pastor atau Pak Jonathan dengan situasi ini membuat kita harus intim dengan Tuhan ya? Iya. Justru saya apresiasi dengan rekan saya. Saudara kita, ya, yang agama lain. Saya apresiasi mengatakan begini, Bapak kenapa berani mengadakan ibadah? Ya,
bukan Kristen ya, tapi dia berani utarakan begini. Loh, justru dengan ibadah mereka boleh berdoa di tempat ibadah tersebut, ya, justru mereka semakin dekat dengan Tuhan dan mereka semakin dimampukan menghadapi cobaan. Mereka bilang cobaan. Ya sama aja, ujian. Harusnya memang kita semua semakin dekat sama Tuhan. Saya nggak tahu. Situasi ini ada yang mengatakan ini masuk mengarah tentang situasi akhir zaman. Ya, memang kan kita percaya bahwa saat ini apa yang sedang ditulis dalam Alkitab, ya semua ditulis Alkitab sekarang ini ya sedang digenapi satu-satu. Ya kan, ada orang yang mengatakan materai sudah dibuka, ada yang mengatakan ini situasi masuk dalam antikris, ada yang mengatakan ini masuk dalam era digital ya 4.0 mengenai situasi dunia yang begitu cepat sehingga mengalami ujian yang berat juga. Ini yang saya sampaikan. Gitu, Oke. Pastor. Jadi sekarang Pastor begini, dengan situasi COVID-19, apa yang memang harus yang terutama anak-anak Tuhan yang harus lakukan hari-hari ini? Dengan seperti tadi Pastor bilang bagaimana Abraham, dia menunggu, dia sabar proses waktu dengan Sarah dengan cukup lama. Sekarang banyak orang mulai frustasi. Bukan orang di luar saja, tapi ada banyak anak-anak Tuhan sudah berkata, "Om begini, kenapa begini?" Dengan banyak alasan. Apa yang utama yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan hari ini? Ya, seperti tadi saya katakan bahwa nafas orang beriman, orang percaya adalah iman. Maksud saya, nafas orang percaya adalah iman. Ya kan? Selain doa juga iman. Artinya, hidup tanpa iman itu nggak berkenan. Karena Alkitab mencatat, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Betul. Apabila dia tidak melakukan, artinya dia nggak berkenan. Artinya iman itulah standar kita. Amin. Makanya terjadilah, ya standar kita, orang Kristen iman. Iman itu memampukan kita. Yang belum kita lihat, kita percaya bahwa Tuhan akan buka jalan, yaitu iman. Kita tahu bahwa iman juga mengarahkan kita kepada hubungan yang dekat, karib dengan Tuhan, yang akhirnya mengarahkan pada hubungan koinonia, persekutuan. Makanya dalam Matius katakan, 2 orang sepakat meminta, itu kan bicara hubungan. Bicara tentang akrab. Tuhan melihat, Tuhan mengerti, Tuhan akan fokus kepada orang-orang yang saat ini sedang mengadakan doa, kesepakatan, hubungan yang baik. Yes. Tuhan lihat. Karena salib bukan hanya bicara tentang penderitaan, bukan hanya bicara tentang penebusan dosa, bukan hanya bicara tentang kebangkitan, bukan hanya bicara tentang mujizat. Tapi salib juga bicara tentang hubungan horizontal dan vertikal. Hubungan dengan Tuhan baik, kuat, maka kita pun hubungan dengan sesama kan baik. Amin. Amin. Ya, kalau horizontal vertikal ini bagus semua, hubungan ke atas kuat, hubungan dengan sesama kuat, artinya kita pun mampu menghadapi situasi yang sangat sulit ini. Kenapa? Karena nomor 1 kita sudah punya hubungan dengan Tuhan baik. Maka hubungan dengan sesama baik itu yang membuat kita kuat. Yes. Maka kita akan saling mendoakan. Kayak Pastor hari ini dengan saya. Pastor hari ini dengan saya, walaupun kita bicara jauh, tapi kita saling mendoakan. Amin. Ini yang membuat kita kuat. Ya, jemaat sama. Saya selalu menekankan kepada jemaat, ya jangan pernah kalah dengan situasi yang ada. Ini belum seberapa. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang setia, yang taat seperti Abraham akan dijamin oleh Tuhan. Itu luar biasa. Haleluya. Yes, luar biasa memang malam hari ini semakin luar biasa. Materi yang kita dapat malam hari. Tadi Pastor bilang begini, ketika orang dalam kelebihan, punya kelebihan, memberi itu biasa.
Tapi Ya. bagaimana Pastor bilang, bagaimana dalam kekurangan kita belajar memberi. Ya. Saya sedikit tadi beberapa sebelum saya ketemu dengan Pastor, saya ketemu dengan seorang bapak. Dan maaf, buat saya, buat orang lain itu hal yang, buat saya dalam kondisi, dalam kekurangan, dalam kondisi situasi. Tapi di situ saya bilang, walaupun hanya 20.000 rupiah, bapak itu bisa nangis. Ya. Bagaimana menguatkan iman orang percaya, walaupun dalam kekurangan kita bisa memberi, Pastor. Begini, pertemuan rohani manusia, anak Tuhan, ini saya bicara anak Tuhan. Amin. Ya kan? Ya. Iman bukan saja membuat kita mampu menghadapi persoalan, tapi iman juga mampu mengubah karakter kita. Yes. Ini yang penting. Haleluya. Itu yang penting. Ya. Amin. Iman bukan hanya mampu kita berdoa, dapat berkat, Tuhan tolong, iman mampu melewati kesulitan, tapi iman juga mampu mengubah karakter kita. Amin. Nah, kalau kita sudah diubah, Rasul Paulus kan katakan, aku sudah tahu apa namanya itu kelebihan, aku sudah tahu apa itu kesenangan, aku sudah tahu apa itu kesukaran. Istilahnya kan begitu. Betul. Kalau orang sudah beriman, dan iman itu menjadi nafas hidup, nafas ya, sudah menjadi keseharian hidup. Kan firman Tuhan jelas katakan, orangku yang benar hidup oleh iman. Iman. Dan iman timbul karena pendengaran akan firman. Anak Tuhan yang sering dengar firman, baik lewat YouTube, lewat kita seperti malam ini, Amen. ya, lewat video, lewat live streaming, ya, dan firman itu tinggal dalam hatinya dan jadi tanah yang subur, bukan hanya jadi pendengar saja, tapi juga jadi pelaku firman, ya, saya percaya masalah senang, suka dan duka, dia sanggup menghadapi seperti hari ini. Dia sanggup melewati, walaupun dompetnya sisa 50.000, 20.000, wajahnya tidak akan pernah berubah. Kenapa? Karena ada karakter Kristus di dalam hidupnya. Amin. Haleluya. Luar biasa. biasa. Amin. Ya. Kita nggak tahu, saya nggak tahu pastor juga kan, sama dengan saya. Ya kan? Tapi kita harus bersuka cita. Masa saya mau bilang, misalnya dompet saya kosong sekarang, kan tidak mungkin. Ya kan? Sepertinya mempermalukan nama Yesus dia. Betul. Apa-apa. Maka saya bilang, kalau kita sudah iman itu mengubah karakter, ya, iman itu dibutuhkan mengubah karakter. Saya percaya, apapun terjadi hari-hari ini, kita tetap sukacita. Burung di udara saja Tuhan jamin. Apalagi Haleluya. Nah, makanya saya bilang puji Tuhan, anak Tuhan yang berharap sampai hari ini saya yakin 100% mereka tidak akan sengsara. Haleluya. Amin. Ini yang saya lihat. Puji Tuhan. Karakter. Jadi kalau karakter kita sudah diubah seperti Yesus, mau disakiti, kita nggak bilang susah ya, termasuk susah kan disakiti, difitnah susah juga kan, betul. Digosipi juga susah kan, ya kan? Ya, apalagi sekarang misalnya nggak punya duit, susah juga kan? Tetapi, ini dia. Tetapi perbedaannya, kita ini punya Allah yang besar. Amin. Lihatlah masalahmu lebih kecil, jauh kecil, dan lihatlah Allahmu besar banget gitu. Maka kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah hidup kita, menolong, karena banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Banyak cara Tuhan untuk memberkati saudara dan saya. Ini nggak akan pernah hilang. Dan terbukti Pastor Aldi sampai sekarang wajahnya tetap senyum dan selalu awet muda. Puji Tuhan. Luar biasa. Jawa Barat tanpa Pastor Aldi, aduh repot itu. Kan? Jadi buat gini Pastor. Bahwa jadi jangan dengan COVID-19 ini membuat iman kita lemah ya Pastor ya. Ya, jadi bisa. Membuat COVID-19 hari ini kesempatan gereja untuk membuktikan iman kita ya. Buktikan. Masa kalau kita mengalami sesuatu begini. Coba hitung kebaikan Tuhan selama kita hidup, nggak mampu.
Nggak mampu. Siapa yang mampu dapat melihat kebaikan Tuhan selama hidup? Nggak akan mampu. Betul. Lihat kebaikan Tuhan selama ini buat hidup saya dan pastor dan semua jemaat umat Tuhan di dunia ini. Lihat kebaikan Tuhan memelihara hidupmu sejak lahir sampai hari ini. Amin. Lihat semua kebaikan Tuhan, pemeliharaan, penyertaan, dan mujizat Tuhan terjadi. Masa sih dengan situasi seperti ini kita harus lupakan seolah kita nggak punya Tuhan, ambil cara lain, ya saya nggak nyindir siapapun, tapi melihat situasi seperti ini, saya percaya banyak yang sedang digoyahkan imannya. Abraham bukan 3 bulan, Abraham bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Makanya istrinya tertawa. Tertawa. Kok bisa? Kita juga kan punya iman. Ya senyum saja lah. Hari-hari ini Tuhan izinkan melewati, ya lewati saja. Kita yang penting sudah melakukan. Doa kita sudah lakukan. Amen. Ibadah kita lakukan. Amen. Menolong orang kita sudah menolong Amen. orang. Membagi berkat kita sudah memberi berkat. Amen. Dalam kapasitas kita, dalam keterbatasan kita Yes. sudah melakukan. Biarkan saja. Hallelujah. Kita sedang menabur kebaikan, menabur kebaikan, menabur Amen. kebaikan. Yes. Bukan hanya kita akan menuai, anak cucu kita nanti akan menuai. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Jadi Ya. memang tadi saya katakan bahwa hari ini kesempatan gereja ya. Kesempatan gereja membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang dahsyat ya. Karena begini, Amin. Pastor. Tadi saya Amin. sedikit begini. Tadi hari ini saya tadi malam jam 2 saya punya kerinduan dalam hati Tuhan, saya ingin ketemu orang dan Tuhan izinkan saya ketemu jam 2 pagi setelah Yes. kembali dari teman. Tapi hari ini ketika Yes. saya ambil nilai anak saya dan saya pun ada seorang ibu. Saya katakan bukan berapa besar banyaknya, tapi dia bertanya ke saya, maaf, Bapak itu saya tidak bilang saya pendeta, saya tidak bilang, tapi dia bilang, Bapak orang Kristen ya? Iya. Pasti. Haleluya. Dan Good. saya melihat Pastor bahwa seperti ini, iman ini yang harus kita lagi actionkan ya Pastor. Ya. Ada perbedaan. Kekuatan kita. The power of God. Tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Amin. Ada Kristus. Amin. Makanya kita mampu puasa 3 hari 3 malam. Kita Amin. mampu puasa 1. Kita mampu puasa. Karena ada Kristus dalam hidup kita. Kita mampu mengasihi orang lain karena ada Kristus dalam hidup kita. Sama kayak pastor. Apa yang bisa kita bantu? Dengan apa yang kita miliki. Amin. Karena orang Kristen yang penuh kasih, orang Kristen yang punya iman, dia nggak akan takut kekurangan ketika dia memberi. Hati-hati loh. Amin. Gaya pikir kita, karakter kita harus diubah. Ini kita Haleluya. diskusi. Amin. Betul. Saya dari kecil diajarkan oleh mama saya soal iman. Contoh. Ini contoh. Iya. Saya kalau sakit, waktu saya umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun saya sakit, mama saya nggak pernah manjain. Misalnya saya lapor, Mak, saya sakit. Mama saya nggak bilang begini, ayo sayang, kita ke dokter. Enggak, serius. Mama saya itu lahir baru. Dulu dia asal Sunda. Tahu kan Sunda? Iya. Susah kan? Ya, saya nggak usah cerita. Ya kan, saya cerita ini. Opa saya orang Jogja, mbah saya orang Jogja, mbah ya. Keturunan masih keraton. Dulu sempat Kasdam Siliwangi. Dulu, udah meninggal beliau. Mama saya lahir baru, itu luar biasa dahsyat. Dia pendoa syafaat. Dan saya diajari soal iman. Waktu saya sakit, mama saya nggak bilang, ayo nak ke dokter, enggak. Mama saya itu pelototi saya. Dia bilang, apa kamu? Sakit kamu? Dia pelototi saya. Berdoa kamu. Berdoa kamu. Sampai hari ini saya sangat ingat telinga. Mama saya bilang, berdoa kamu. Bayangkan, dalam sakit berdoa. Artinya apa? Dalam tekanan saya berdoa. Luar biasa, mujizat terjadi. Amin. Ya, itu standar karakter. Makanya orang anak Tuhan yang sudah diubah, ya, walaupun katakan tabungannya tinggal dikit, walaupun mungkin perusahaannya sedang berhenti, ya, dia mampu memberkati orang lain.
Di Bali ada persekutuan itu. Saya nggak sebut, kalau saya sebut pasti tahu. Ya, saya heran. Anak Tuhan ini ya punya perusahaan lah, punya hotel, saya nggak usah sebut. Tapi dia mampu membantu Tuhan setiap bulan dengan nilai yang tidak kecil, besar. Ya, setiap persekutuan ada di tempatnya dia tidak pandang gereja mana, dia undang datang, dan setiap yang datang sampai hari ini, sejak COVID, dari sebelum COVID dia sudah memberkati dalam jumlah yang sama, COVID juga dia berkati dalam jumlah yang sama. Yes. Luar biasa. Saya pikir anak Tuhan ini, owner ini memang sudah diubah Tuhan. Gak gampang. Gak gampang. Banyak kok orang anak Tuhan Kristen yang diberkati, maaf ya, pelit, maaf. Saya nggak bilang orang lain, banyak. Banyak kok anak Tuhan yang diberkati, masa bodoh ada. Tapi ada yang pas-pasan karena punya kasih seperti pastor, 20.000 aja berarti. Bukan soal nilainya. Tapi bagaimana kita boleh menjadi berkat. Amin. Ya, orang sebelah kos kita barangkali dia butuh supermi, kita punya lebih, kita kasih, dia akan bingung. Kok Anda mampu memberikan sesuatu kepada saya dalam situasi yang susah? Sama dengan pastor tadi. Amin. Pasti orang yang dikasih itu akan bertanya, kok Anda mampu memberi saya walaupun tidak banyak, ya, tapi uang 20.000, 50.000 dalam situasi sekarang ini, jangankan 50.000, 5.000 saja dalam situasi seperti ini, sangat berharga. Tapi kita masih bisa berani memberi orang lain, memberkati orang lain. Itu tandanya ada Kristus dalam hidupmu. Yes. Ya, kalau ada Kristus benar dalam hidupmu, engkau tidak akan pelit. Anak Tuhan tidak akan pelit. Ya, saya berani ngomong begini karena itu pengalaman saya. Artinya saya tahu standar saya. Ya, itu hidup kekristenan. Makanya Kristen bicara iman, iman itu nafas kita, maka setia dan taat. Taat kenapa? Lakukan firman. Berilah maka aku akan diberkati. Itu kunci berkat. Dalam situasi seperti ini anak Tuhan dimampukan, yang betul-betul beriman, dimampukan melewati krisis ini. Kita nggak tahu sampai kapan. Bali contohnya. Ya, Bali katanya tanggal 22 ini akan new normal, pariwisata akan dibuka. Oke lah. Tapi saya katakan itu berat untuk langsung naik. Tapi harus pelan-pelan. Tuhan sedang uji. Bukan hanya jemaat diuji. Setiap pendeta saat ini sedang diuji. Betul. Diuji. Awal dari COVID, Maret, imbauan gubernur tanggal 22. 1 minggu kemudian, saya kumpul dengan tim saya. Kami di GPD Kuta ada tim Kesos. Yang nomor 1 saya bilang, jemaat. Perhatikan jemaat. Tim diakonia terbagi kedukaan. Tim diakonia kedukaan, ada kesosnya. Di kesos itu untuk ya termasuk membantu orang-orang yang sedang berkekurangan. Dan saya kumpulkan. Ada uang berapa? Pak Gembala ada uang sekian. Oke. Kita butuh sekian ratus sembako. Saya kumpulin share jemaat GPD Kuta. Saya bilang kita akan bantu semua sumbang. Ada yang 2 juta, ada yang 1 juta. Ada yang 500, ada yang 250, ada masalah. Yang penting kita bersama. Yes. Dan kita mampu mengadakan bahkan lebih. Tahap 1, 2, dan kita sudah masuk tahap 4. Wow. Minggu lalu. Begitupun buat hamba Tuhan. Pak Gembala masih ada sisa. Bantu wilayah saya dulu sementara. Wilayah 3, Badung. Badung itu termasuk Nusa Dua, Kuta, Legian, Canggu, Dalung, ya, Sading, Petang, itu masuk Badung. Saya bilang bantu dulu hamba Tuhan Badung. Puji Tuhan kita mampu. Dan juga sama, sudah 3 kali kita bantu tahap. Saya sebagai ketua PGPI Bali, saya sebagai ketua Empuk sekarang namanya, dulu MPAG. Kalau sekarang Bamak namanya. Saya ketua. Ya, harus mikirkan hamba Tuhan. Sudah saya lakukan. Semua saya lakukan. Memperhatikan tetangga juga sudah saya lakukan. Buat apa? Bukan buat saya. Saya nggak butuh pencitraan. Saya lahir di Bali. Orang sudah tahu saya. Nggak butuh. Buat apa? Saya hanya kasih Allah ada di sini. Sudah diajarkan oleh mama saya. Mama saya sudah diajarkan. Begitupun ketika saya menyambut
tamu dari mana saja. Gereja Kute selalu welcome. Bisa ditanya kemana-mana. Kita nggak pernah menolak tamu. Mau dari mana saja dia. Serius. Mau dari suku mana saja dia, saya nggak pernah menolak tamu. Amin. Kita selalu terbuka. Betul. Tunjukkan kasih Allah. Pasti Tuhan pelihara hidup kita. Ini berlaku buat semua. Termasuk hamba Tuhan. Amin. Nah, pastor kan pernah ke Bali juga, toh? Haleluya. Haleluya. Saya begini, kalau pastor bilang, kalau saya ke Bali, pastor terima dengan luar biasa. Tapi saya punya kesan sama pastor. Sebelum saya khotbah malam di tempat pastor, dan saya dari acara, karena memang saya dengan pastor senang dengan organisasi. Kalau ya betul. Saya betul, nanya sama. ketika saya akan ke gereja pastor, saya mau ke sini. Beberapa orang dan kenal dengan pastor. Bagaimana di situ pastor bilang bukan untuk mencari pencitraan. Sebelum COVID aja pastor saya bilang sudah orang di Bali siapa yang tidak kenal dengan Pak Yonatan Soeharto. Tetapi memang betul. Pastor bilang bahwa hari ini kita menunjukkan kasih Tuhan. Bukan sekedar berbicara iman, tapi kasih. Betul. Tuhan. Betul. Amin. Itu yang harus. Ya, Amen. Itu yang harus. Ya, tidak bisa tidak. Ya, kasih itulah segala-galanya. Kasih itulah segala-galanya. Luar biasa. Ya, itu yang harus kita lakukan. Sebagai contoh. Makanya saya katakan, Kristen itu bicara tentang Kristus. Amen. Kristus. Ya, Kristus. Jadi bicara tentang Kristus pun kita harus tahu. Allah sendiri rela mati buat kita. Ya, wujud apa? Ya kan? Kalau bilang, Pak, saya nggak layak, saya dosa. Itu urusan Tuhan dengan Anda. Saya nggak campur urusan dosa Anda. Loh, iya betul, saya nggak campur. Betul, ini zaman kasih karunia. Maaf ya, Amen. kita surga Allah. Beda dengan zaman Ananias dan Safira. Zaman dulu kan, kalau kita lihat Septuaginta Alkitab lama, kita lihat memang orang nggak mempersembahkan, orang nggak persepuluhan, mati dia. Tapi zaman sekarang kan enggak. Iya, zaman sekarang kasih karunia Allah. Ya kan? Makanya kasih Allah ini apa? Salah satu wujud dari itu. Aplikasinya apa? Kasih. Amen. Tuhan nggak tanya yang lain, Tuhan kasih. Coba baca di Alkitab kan, iman, pengharapan, dan kasih. Iya kan? Yang abadi apa? Kasih. Abadi. Amen. Ini harus diingat oleh orang percaya. Boleh, saya bilang boleh Anda menabung, boleh Anda memperkaya diri. Jangan lupa, sumber berkatmu hanya dari Tuhan. Nggak ada lain. Amin. Amin. Ya. Saya mengetuk anak-anak Tuhan yang pelit. Ya, supaya dia nggak pelit. Jujur saya ngomong. Dimanapun Anda berada, jemaat, anak Tuhan, ingat, jangan pelit. Uang tidak dibawa mati. Ya, mobilmu nggak dibawa mati. Harta bendamu udah nggak mati. Jangan pelit. Itu pesan saya. Saya ditanya sama wartawan, Pak, bagaimana Bapak cara bisa mengadakan sembako? Ya, saya share aja teman-teman saya. Betul. Ada puji Tuhan. Ada yang ngirim 50 sak. Ya, sahabat saya. Ada yang ngirim lagi 30 sak. Ada anak rohani saya ngirim 20 paket. Saya bilang, untuk orang lain, saya nggak akan malu. Nggak tahu malu saya. Betul. Maaf, saya pegang prinsip. Loh, kenapa? Karena saya bilang, situasi sekarang ini, situasi yang ada ini, semua sedang merasakan. Betul. Sedihnya, ya, prihatinnya, ya kita sedang rasakan, Pastor. Makanya saya katakan sama wartawan, teman-teman saya untuk minta untuk bantu orang lain, saya kan tidak akan malu. Amin. Tidak akan malu. Saya bilang, kalau dong bantu Jakarta, sahabat-sahabat saya nggak perlu dia bantu. Saya nggak usah sebut namanya, inisial aja, Bravo Hotel. Mungkin sudah tahu kalau saya sebut Bravo Hotel. Nggak usah sebut. Ya kan? Saya nggak minta. Saya nggak minta. Dia kirim. Tidak sedikit. Pesan dia apa satu? Pas brother, tolong bagi kepada hamba-hamba Tuhan yang memang betul-betul membutuhkan. Dan saya bagi.
Saya berani ngomong di muka di live ini karena memang itu realita nyata. Yes. Karena semua bukti transfer ada di dia. Wow. Ini kepercayaan. Amen. Iman itu kepercayaan. Betul. Makanya saya bilang, untuk bantu orang lain, saya nggak akan malu. Saya WA. Ada saudara angkat saya juga pengusaha batu bara di Jakarta. Saya WA dia, saya nggak malu. Ya, orang Chinese, dia diberkati, dia punya usaha batu bara, dia tinggal di Jakarta. Kalau saya sebut juga mungkin brother pasti tahu. Dia ngomong, saya nggak. Saya bilang, sis, jika memang Anda punya niat untuk berbagi kasih, berpartisipasi, silakan dia bagi. Haleluya. Jadi ini situasi yang memang harus kita sama-sama mengerti. Kekristenan itu bukan hanya hidup ngumpulin harta. Kekristenan bukan hanya hidup untuk diri sendiri. Tapi kekristenan itu satu hidup untuk dapat memberkati orang lain. Amin. Dalam standar keimanan kita hari ini, ya saya pesan kepada semua jemaat umat Tuhan, ya lihat saja Yesus. Ada lagu kan? Pandang saja kepada Yesus. Ya, itu kan ada lagu itu. Itu lagu Pantekostal lama itu. Betul. Luar biasa. Ya, tak kerasa tak kerasa Pastor udah hampir mau sejam kita sharing dengan Pastor malam hari ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, para pemirsa suka-sukamu Tuhan, sebelum Pastor Jonathan akan statement terakhir dari pembicaraan kita, berbicara iman, waktunya kita tunjukkan action sebagai anak Tuhan. Amin. Kalau Abraham menunggu sekian tahun, 25 tahun ketika dia mendapatkan anak Ishak, kita masih 3 bulan. Kita mulai lakukan apa yang bisa kita kerjakan dengan iman. Banyak orang sedang membutuhkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tapi itu, sebelum Pastor Jonathan akan berdoa dan statement terakhir, saya percaya saudara, kembali saya mengajak saudara, milikilah iman di masa yang sukar ini. Punya Yesus yang tidak pernah tinggalkan kita. Bahwa dia Tuhan luar biasa. Akan mengangkat kita. Dan orang akan bertanya, ada apa dalam hidup kita? Sebab itu, pada malam hari ini, saya sangat bersyukur malam hari ini, sebelum hambanya Pastor Jonathan akan menutup maupun statement terakhir. Sekali lagi, terima kasih buat Bapak Pendeta Jonathan Suwarto, Sarjana Hukum Master Teologi. Beliau adalah Ketua PGPI Bali dan Sekretaris PGPI Pusat. Ya, saya sempat waktu di PGPI, dan beliau juga adalah ada banyak sekretaris bagian hukum Gereja Pantekosta di Indonesia. Beliau adalah seorang yang saya katakan di Bali punya relasi, teman-teman suka berkaul. Kenapa? Beliau menunjukkan iman yang luar biasa. Tapi itu, mari, apa yang kita bisa kerjakan? Apa yang ada di tangan saudara, lakukan untuk Tuhan. Mari, amen. Pak Jonathan bisa tutup atau statement terakhir. Iya, kembali bahwa iman itu adalah nafas kita. Amin. Iya. Kedua, iman juga bukan hanya mampu kita melewati masalah, tapi juga merubah karakter kita. Perlihatkanlah karakter Yesus bagi banyak orang. Yes. Yang ketiga, hukum kasih itu yang paling penting. Ya kan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu manusia. Itu salah satu wujud iman kita. Karena iman kita berbuat baik. Iman kita memberkati orang lain. Iman kita mengasihi orang lain. Pegang ini untuk kita hidup. Anak cucu kita percaya. Apa yang kau tabur dengan baik, apa yang kita tabur dengan baik, apakah itu doa, apakah itu waktu, apakah itu tenaga, ya, apakah itu ibadahmu, apakah itu persembahanmu, ya, bukan hanya buat dirimu sendiri, tapi juga untuk anak cucu kita ke depan. Maka anak cucu kita dalam Mazmur pasal 37 ayat 23, 24, 25 tidak pernah akan meminta-minta. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita akan tutup dalam doa. Haleluya.
Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa Amin. buat semua umat Tuhan yang ada di Yes. Indonesia, agar mereka semua dikuatkan. Bukan Amin. hanya buat umat Tuhan di Indonesia, tapi buat Haleluya. semua umat. Umat Kristen, umat Muslim, umat Buddha, umat Hindu, Konghucu, semua anak-anak Tuhan, Amin. semua umat Tuhan, semua anak bangsa, elemen anak bangsa, semua rakyat Indonesia, hamba berdoa dan memberkati mereka. Yang sakit Tuhan pulihkan, sembuhkan. Yang sedang letih, lesu, berbeban berat, Tuhan berikan Amin. kelegaan. Yes. Yang bimbang, teguhkan mereka. Tuhan, Amin. yang dalam persoalan pergumulan, berikan jalan keluar. Kami berdoa buat semua umat-Mu, khususnya Amin. buat juga di Bali. Kuatkan Bali. Amin. Masyarakat Benar. Bali, Yes. Tuhan kuatkan. Pulihkan ekonomi semuanya. Bahkan Amin. di Indonesia ekonomi dipulihkan Tuhan. Dalam Amin. nama Yesus, bangsa negara kami Indonesia diberkati. Yes. Pemimpin kami Presiden Amin. Republik Indonesia Jokowi Haleluya. diberkati bersama Amin. keluarga. Benar. Amin. Seluruh aparatur Yes. negara, TNI Polri sampai dalam daerah-daerah diberkati. Dari Haleluya. Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote diberkati Tuhan. Berkati Tuhan Pastor Aldi Masih Amin. yang sudah menjadi berkat juga buat kami Yes. dalam acara ini. Berkat firman ini juga memberkati orang Amin. lain. Tuhan berkati hamba-Mu dalam pelayanan. Amin. Tuhan berkati istri anak-anak mereka. Yes. Tuhan berkati segala Amin. dikerjakan, dibuat berhasil. Dalam nama Yesus, Dalam nama Tuhan berkati hamba-Mu. Kami percaya tidak akan meninggalkan. Bahkan semua hamba Tuhan Amin. yang ada di Indonesia, dimanapun, diberkati Tuhan. Bapak terima kasih. Ampuni dosa kami. Ampuni kesalahan kami. Dan biarlah berkat firman malam ini menjadi berkat bagi kami semua. Dan firman-Mu nyata dalam hidup kami. Yes. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sudah pada akhir ujung kita sudah berdoa sekali lagi. Terima kasih buat hambanya. Pengumuman kami bahwa besok malam kita akan jumpa dalam tayangan Suka-Sukamu Tuhan. Nanti malam, besok malam adalah Pastor Jerry Sangir dari Australia. Akan berbagi sharing kita dengan firman Allah. Sekali lagi, terima kasih buat Bapak Ibu sudah menonton malam hari ini. Bersama saya, Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih menjadi berkat. Sampai jumpa besok malam. Terima kasih, Pak Yonatan. Haleluya. 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 Amin. Amin.